Bendera di sini juga masih terpasang. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Ya, selama 1 bulan ini di FA, ya di gereja kita mendengarkan firman tentang kemerdekaan, ya. Enggak apa-apa. Pagi hari ini juga sebagai penutup bulan Agustus, ya. Kita juga mau kasih temanya tentang kemerdekaan, ya, sebagai penutup bulan kemerdekaan tahun ini, ya, supaya semakin mantap. Amin. Semakin kita mengerti, ya, semakin kita paham apa yang menjadi maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, pagi hari ini langsung saja kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya akan beri tema firman Tuhan pagi hari ini, sekali merdeka, tetap merdeka. Amin? Ya, nanti kalau saya katakan sekali merdeka, Bapak Ibu jawab tetap merdeka. Siap? Ya, coba ya. Sekali merdeka, sekali merdeka. Haleluya, beri kemuliaan untuk Allah kita yang baik, ya. Dan kita percaya bahwa hidup kita mau katakan sekali merdeka, kita mau tetap merdeka. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari pagi hari ini melalui tema kebenaran firman Tuhan? Kita buka saja Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Ya, satu perikop Bapak Ibu di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Kalau di situ firman Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah, ya. Tetapi kita akan membaca satu ayat dulu sebagai dasar kebenaran firman kita pada pagi hari ini. Di ayat yang ke-16 kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Sekali merdeka. Amin, puji Tuhan. Ya, nah pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melihat, ya, latar belakang dulu, ya, latar belakang surat Petrus ini. Kenapa surat ini ditulis oleh Petrus itu? Kenapa? Ada alasannya Bapak Ibu, ada latar belakangnya. Kita melihat dulu ya, supaya sebagai dasar kita untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, surat Petrus ini, 1 Petrus ini, ya, ditulis Petrus itu ditujukan kepada orang-orang pendatang, ya. Ada di pasal 1 ayat 1. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Jadi waktu itu orang-orang percaya ini tersebar ke seluruh daerah yang disebutkan tadi, ya, ada di Galatia, Kapadokia, Asia, ya. Nah, Petrus menuliskan surat ini untuk mereka, orang-orang yang tersebar ini, ya, dan kehidupan mereka, posisinya waktu itu mereka itu sebagai pendatang, ya, sebagai pendatang, sebagai perantau gitu. Nah, dan selanjutnya, kenapa Petrus menulis surat ini Bapak Ibu? Karena kondisi waktu itu, kondisi orang-orang percaya yang tersebar ini, yang di beberapa daerah ini mengalami yang namanya penderitaan. Tapi penderitaannya karena nama Kristus. Ya, mereka dianiaya, mereka dikucilkan, mereka didiskriminasi, mereka mendapat penderitaan, penganiayaan dari orang-orang yang pribumi pada waktu itu. Nah, oleh sebab itu
melihat kondisi ini, Petrus menuliskan surat ini dengan tujuan apa? Untuk menguatkan mereka supaya mereka itu tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa? Karena kondisi ini Bapak Ibu, kondisi yang terjadi ini mengakibatkan pada waktu itu ada yang murtad, tetapi ada juga yang bertahan. Ya, jadi orang-orang percaya yang tersebar ke seluruh daerah ini ketika mereka menerima penderitaan, tapi penderitaan karena nama Kristus ya Bapak Ibu, harus digarisbawahi dulu karena mereka mempertahankan iman, karena mereka mempertahankan kepercayaan mereka kepada Tuhan dan mereka mengalami penderitaan. Dan pada waktu itu tetapi ada juga yang memang mereka tidak tahan, murtad, meninggalkan Tuhan, ada juga. Tetapi ada juga yang sebagian orang juga bertahan. Nah, kondisi ini membuat Petrus merasa bahwa dia harus menulis surat ini. Ya, untuk apa tujuannya? Supaya mereka itu tetap hidup di dalam iman percaya mereka. Mereka harus tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, itu sebagai latar belakang supaya kita paham surat Petrus ini. Dan selanjutnya, ini pertanyaan paling populer minggu ini ya, di FA, di gereja, di mana-mana ya. Pertanyaan paling populer. Nah, izinkan saya pagi hari ini saya juga mau bertanya sekali lagi kepada Bapak Ibu. Sudahkah kita merdeka? Sudahkah kita merdeka? Amin. Puji Tuhan. Kita semua di sini sudah merdeka. Ya, kemarin di Eva juga sempat dibahas ya. Wah, yakin gak ini kita merdeka? Ya, maksudnya apa gitu ya? Baiklah, tadi kita semua sudah percaya mengaku bahwa kita sudah merdeka. Kita itu merdekanya dari apa sih? Kalau Indonesia kan merdeka dari penjajahan ya. Kalau kita merdeka dari penjajahan juga, tapi penjajahan karena dosa. Nah, ketika kita berkata bahwa kita sudah merdeka, berarti kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita hamba Tuhan. Amin. Hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan, bukan hanya sekedar mungkin pendeta, gembala, mungkin koordinator, tapi semua posisi status kita di sini kita adalah hamba Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kita sudah merdeka tadi ya. Waktu kita belum merdeka, kita diperbudak oleh dosa, kita menjadi budaknya dosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sudah memerdekakan. Posisi kita berganti, kita bukan lagi menjadi budak dosa, ya, tetapi kita menjadi hambanya Tuhan. Berarti tuannya kita, ketika kita sudah merdeka, tuannya kita siapa, Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Ya, kita sepakat buat ini, amin. Sepakat ya. Kita sepakat bahwa kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hambanya Tuhan. Nah, selanjutnya. Sekali merdeka ini merupakan slogan ya yang paling sering kita dengar waktu bulan Agustus ya. Bahkan juga ada lagunya ya, sekali merdeka tetap merdeka gitu ya. Kemarin saya dengar Bu Ani nyanyi di kaplingan ya, karaokean, sekali merdeka tetap merdeka gitu ya. Nah, kalimat ini sebenarnya sebagai sebuah slogan dan ketika saya googling artinya, ada artinya Bapak Ibu. Banyak sih, tapi saya merangkum bahwa slogan ini mengartikan begini. Janji kepada bangsa Indonesia untuk terus mempertahankan kemerdekaannya dari ancaman penjajahan. Itu artinya, arti sekali merdeka tetap merdeka adalah merupakan sebuah janji kepada bangsa Indonesia ya, untuk terus mempertahankan kemerdekaannya. Nah, ketika saya melihat arti ini, sebenarnya ini juga relevan untuk kita sebagai orang percaya. Di mana relevannya? Ketika tadi saya katakan kita sudah merdeka, amin. Kita sudah merdeka, ya. Kita juga dituntut untuk kita berjanji untuk selalu mempertahankan kemerdekaan itu dalam hidup kita. Kira-kira saya mau tanya Bapak Ibu, ketika Indonesia mendeklarasikan mereka merdeka, bangsa ini merdeka, kira-kira bisa nggak Indonesia akan dijajah kembali? Bisa nggak? Ada kemungkinan Indonesia bisa dijajah kembali? Ada.
Bahkan besar kemungkinan kalau Indonesia tidak bisa mempertahankan kemerdekaannya. Begitu juga orang Kristen, ketika kita sudah mengklaim kita orang merdeka, tetapi kalau kita tidak bisa mempertahankan, ya kita pasti akan dijajah kembali dan menjadi budaknya dosa. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini, tema sekali merdeka tetap merdeka, saya ingin itu bisa terjadi dalam hidup kita. Ketika tadi saya tanya kita sudah mengaku bahwa kita adalah orang merdeka, yang harus kita lakukan, kita harus mempertahankan kemerdekaan itu dalam hidup kita. Amin. Supaya kita tidak kembali dijajah lagi oleh dosa. Karena kemungkinan-kemungkinan ini banyak, bahkan berpeluang besar bisa terjadi. Ya, mempertahankan kemerdekaannya dari ancaman penjajahan. Dan untuk mempertahankan itu, kalau Indonesia mempertahankan kemerdekaannya dengan apa Bapak Ibu? Dengan apa? Ya, persatuan dan kesatuan. Ya, itu banyak juga ya kita dengar slogan-slogan itu, bersatu kita teguh, ya kan? Bercerai kita runtuh gitu. Nah, itu salah satu cara untuk Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Nah, kita sebagai orang percaya kita juga punya caranya Bapak Ibu, supaya kemerdekaan itu tetap bisa kita pertahankan dan pada sampai ujungnya nanti kita masih tetap menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Nah, kita mau belajar bagaimana caranya. Bagaimana caranya Bapak Ibu supaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bisa mempertahankan kemerdekaan itu dalam hidup kita. Menurut 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-17, kalau kita boleh melihat, kita merenungkan, saya hanya mengambil 3 poin cara supaya kita tetap hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Bahkan kalau perikop mengatakan hidup sebagai hamba Allah, ya, hidup di dalam kemerdekaan, kita bisa mempertahankan. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus hidup dalam kekudusan. Amin. Amin. Kita harus hidup dalam kekudusan. Ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kata menjauhkan diri dari keinginan daging itu berarti bahwa kita mau hidup di dalam kekudusan. Ya. Nah, kalau berbicara masalah ini kita sedikit ini ya. Bagaimana caranya untuk kita bisa hidup dalam kekudusan itu? Karena setiap hari aja kita berbuat dosa ya. Tidak ada yang menjamin bahwa kita tidak berbuat dosa gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, di sini dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, berarti kita tahu Bapak Ibu, di dalam diri kita, orang-orang yang sudah merdeka ini Bapak Ibu, ada keinginan daging yang berjuang melawan jiwa kita. Berarti ada peperangan di dalam diri kita. Ya, mereka saling berjuang, memperjuangkan yang daging mereka, yang daging juga berusaha berjuang untuk melawan jiwa kita. Supaya apa? Supaya kita bisa jatuh dan kita kembali menjadi budaknya dosa. Nah, pagi hari ini cara yang pertama ini adalah ketika kita mau hidup di dalam kekudusan. Nah, sebelum lebih lagi Bapak Ibu, saya mau bertanya dulu. Kira-kira apa sih tujuan kita merdeka itu Bapak Ibu? Tujuan kita dimerdekakan itu apa? Kok tadi kita dengan bangga mengatakan aku sudah merdeka. Tujuannya buat apa Bapak Ibu? Buat apa? Bebas. Bebas dari dosa. Bukan bebas melakukan dosa loh ya. Kemerdekaan memberikan kita kebebasan bukan berarti kebebasan untuk melakukan, tidak. Tetapi untuk terbebas dari dosa. Nah, kalau saya mau simpulkan,
tujuan kita dimerdekakan di dalam Tuhan, sebenarnya satu tujuan utama, yang paling utama adalah keselamatan. Amin. Supaya ini loh, hidup kita ini dimerdekakan dari dosa, kita tidak menjadi budaknya dosa, tetapi kita menjadi hambanya Tuhan. Dan pada akhirnya ketika kita mampu mempertahankan kemerdekaan itu, maka kita akan memperoleh yang namanya keselamatan, hidup kekal, atau mungkin yang sederhana sering kita katakan apa? Kita pengen ke surga. Kita pengen menerima yang namanya hidup kekal. Kita pengen yang namanya menerima keselamatan. Nah, tetapi apakah Bapak Ibu tahu? Untuk kita mempertahankan kemerdekaan dan untuk kita menerima sampai garis finish yang namanya keselamatan, itu diperlukan yang namanya kekudusan. Dalam Ibrani 12 pasal 14, Ibrani 12 ayat yang ke-14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kita baca bersama-sama. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jadi ketika kita sudah dimerdekakan, kita punya tujuan yang namanya kehidupan kekal. Kalau kita tidak bisa mempertahankan itu, ya kita akan kehilangan, kita akan kembali dijajah. Tetapi kita mampu mempertahankan itu dengan apa? Dengan menjaga kekudusan hidup kita. Karena firman Tuhan dikatakan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Melihat Bapak Ibu, melihat aja gak bisa. Gimana mau sampai kepada tujuan? Nah, pagi hari ini saya mau sama-sama katakan kepada kita, ayolah kita terus belajar hidup di dalam kekudusan. Nah, dari ayat kebenaran firman yang di Ibrani tadi, ya, saya mau ambil satu kesimpulan bahwa kekudusan itu harus diperjuangkan Bapak Ibu. Kita berusaha dan kita kejar. Makanya tadi dikatakan kejarlah kekudusan. Nah, artinya apa? Kalau kita sedang dalam posisi berusaha, kalau kita dalam posisi sedang mengejar, berarti kita sudah kudus atau belum? Sudah kudus atau belum? Belum sempurna. Masih di dalam proses. Memang tidak ada satu orang pun yang sempurna. Karena kita sempurna itu ketika nanti Tuhan sudah turun menyempurnakan hidup kita. Saat ini kita tidak ada yang sempurna. Saat ini bukan berarti saya berdiri di sini juga saya itu sudah sempurna, tidak. Tetapi ini loh poinnya, kekudusan itu harus diperjuangkan. Jadi mau atau tidak hidup kita. Kalau mau berarti kita mau berusaha dan kita mau mengejar. Kalau mengejar berarti memang kita belum dapat Bapak Ibu. Itu loh masih ada di sana, kita sedang berusaha mengejar itu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya dalam hidup kita, kalau kita mau mempertahankan kemerdekaan itu, kita berusaha setiap hari. Kita kejar. Dan tujuan hidup kita, makanya kan ada firman, ada lagu yang mengatakan bahwa Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Kita mau seperti Yesus, disempurnakan selalu. Artinya apa? Berarti dari hari ini, hari besok, besoknya lagi, kita berusaha, kita mengejar. Ada keinginan dalam hati kita. Walaupun kita menyadari aku belum sempurna Tuhan. Aku belum benar-benar menjadi orang yang kudus. Mungkin aku masih sering melakukan kesalahan. Mungkin aku sering melakukan dosa. Bahkan mungkin aku sering mengecewakan Tuhan. Kita menyadari itu. Tetapi ketika kita sudah menyadari itu, kita mau berusaha untuk semakin hari hidup kita menuju ke arah kekudusan. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Tidak semudah itu ya, tidak semudah juga saya berbicara. Tetapi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika hati kita memiliki kerinduan dan roh Tuhan yang memberi kekuatan dalam hidup kita, saya yakin dan percaya kita semakin hari akan semakin disempurnakan. Walaupun belum, tetapi kita menuju ke sana. Amin. Ya, kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya, berusaha. Artinya mau.
Ada keinginan dulu dalam hidup kita. Berusaha dan kita terus mengejar. Yang kedua, ketika kita mau mempertahankan kemerdekaan itu dalam hidup kita mau sekali merdeka, tetap merdeka dalam hidup kita. Selain kita hidup di dalam kekudusan, kita juga harus hidup menjadi saksi. Ayat yang ke-12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, kita kan tadi sudah sepakat ya, aku tuh sudah merdeka. Nah, jadi cara untuk kita terus memperdekakan itu kita harus hidup menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Ayat yang ke-12 ini yang pertama dikatakan, milikilah cara hidup yang baik. Nah, cara untuk kita bisa menjadi saksi itu apa? Ada dua hal. Yang pertama adalah kita harus memiliki cara hidup yang baik. Kalau dibilang cara hidup ini sebenarnya sudah menyangkut semua ya Bapak Ibu. Cara hidup kita harus menjadi saksi. Kalau firman Tuhan dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Hidup dalam kekudusan, hidup menjadi saksi dengan apa? Milikilah cara hidup yang baik. Kalau di dalam bukaan Undang-Undang Dasar itu ada yang baitnya mengatakan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, orang Kristen juga begitu Bapak Ibu. Kemerdekaan dari Tuhan itu juga hak semua manusia. Amin. Itu hak semua manusia. Nah, orang-orang yang belum menerima kemerdekaan ini, dari mana mereka akan tahu? Dari kita Bapak Ibu. Kita yang berkewajiban untuk memberi pengetahuan kepada mereka, untuk menyampaikan kabar sukacita kepada mereka. Kenapa? Dan melalui apa? Melalui cara hidup kita. Saya senang sekali Bapak Ibu, waktu saya membaca, terima kasih Pak. Saya membaca tulisan begini, orang mungkin tidak membaca Alkitab. Orang mungkin tidak membaca Injil, tetapi melalui hidup kita, orang bisa mengenal Injil. Amin. Mungkin orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan, yang belum percaya, yang belum dimerdekakan atau mereka benar-benar belum tahu tentang Tuhan Yesus, mereka nggak pernah baca Alkitab Bapak Ibu. Mungkin mereka tidak pernah baca Yohanes 3 ayat 16, tidak pernah. Tapi caranya supaya mereka tahu bagaimana dari cara hidup kita. Ya, dari hidup kita ini mereka bisa mengenal Injil. Mereka bisa mengenal, oh ternyata seperti itu. Dari apa? Dari cara hidup kita. Kita harus hidup menjadi saksi Bapak Ibu. Dan yang kedua, ketika kita mau hidup menjadi saksi, kita harus melakukan perbuatan yang baik. Amin. Nah, di sini beda konsepnya Bapak Ibu. Kalau orang di luar sana, saudara sepupu kita, perbuatan baik itu syarat supaya masuk surga. Itu syarat. Kamu harus melakukan kebaikan, nanti kebaikanmu ditimbang banyak yang mana, kamu layak. Kalau kita, perbuatan baik itu bukan syarat. Perbuatan baik itu adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Amin. Nah, kalau perbuatan baik adalah bukti, berarti waktu kita ditanya, kamu orang sudah merdeka? Sudah. Mana buktinya? Ini loh, aku melakukan perbuatan baik. Ini loh buktinya. Ya. Jadi, kita diselamatkan dulu baru kita berbuat baik Bapak Ibu. Bukan kebalikannya. Bukan kita berbuat baik baru kita diselamatkan. Tidak. Keselamatan, kemerdekaan daripada Tuhan itu diberikan cuma-cuma buat kita. Kalau kita mau mempertahankannya, dengan cara apa? Dengan cara kita memberi bukti bahwa aku tuh layak Tuhan menerima
perbuatan yang baik itu penting untuk kita lakukan. Ya, tetapi dengan konsep yang benar bahwa keperbuatan baik yang kita lakukan itu adalah bukti. Bukti bahwa kita sudah menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Supaya dengan perbuatan baik mereka bisa melihat hidup kita. Amin. Supaya dengan perbuatan baik, cara hidup yang baik, apa yang keluar dari hidup kita yang baik, itu bisa dinilai orang-orang. Oh iya, ternyata seperti ini. Itu yang kedua Bapak Ibu. Dan yang terakhir, untuk kita mempertahankan kemerdekaan, kita juga harus hidup di dalam ketaatan. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Cukup panjang ayatnya Bapak Ibu, ya. Tetapi saya mau garis bawahi bahwa kalau kita berbicara ketaatan, ya, saya sering sekali bahkan sudah beberapa kali ya saya memberi informasi gitu ya, hidup dalam ketaatan. Kata taat Bapak Ibu itu yang paling saya pegang dalam hidup kita, dalam hidup saya. Kata taat itu artinya adalah tidak ada alasan, titik. Itu tuh taat Bapak Ibu. Dan itu kalau kita berbicara ketaatan itu sebenarnya tidak segampang itu. Karena kalau taat itu tuh kita tidak berhak punya alasan apapun dalam hidup kita. Itu yang namanya ketaatan. Tidak ada alasan Bapak Ibu kalau yang namanya taat. Nah, kita juga dituntut untuk hidup di dalam ketaatan Bapak Ibu. Maksudnya apa? Ketika kita hidup di dalam ketaatan, itu berarti bahwa kita mau tunduk kepada Allah. Amin. Ayat yang ke-13 dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Kata tunduklah berarti membuktikan bahwa ketaatan Allah, ketaatan kita kepada Allah. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, kita mau hidup di dalam ketaatan, berarti kita mau tunduk kepada Allah. Kita mau tunduk pada semua yang Allah berikan dalam hidup kita. Walaupun mungkin belum sepenuhnya, tetapi kita belajar untuk apa yang Tuhan mau, apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita mau berusaha tunduk pada otoritasnya Tuhan. Kalau orang tunduk itu kan dia merendahkan diri ya Bapak Ibu. Tunduk dalam arti apa? Dia menyadari semua hal yang ada dalam hidupnya itu adalah atas otoritasnya Tuhan. Makanya tunduk. Ketaatan dan ketundukan ini satu paket Bapak Ibu. Kalau kita mau berkata kita taat, berarti kita mau tunduk kepada Allah. Kalau kita mau berkata aku mau taat, belajar taat kepada Engkau Tuhan, berarti kita mau belajar juga tunduk kepada Allah. Dan yang kedua, hidup dalam ketaatan adalah ketika kita tunduk kepada Allah dan kita takut akan Tuhan. Ini satu paket lengkap. Taat, tunduk, dan takut kepada Tuhan. 3T Bapak Ibu. Kita mau taat, amin. Kita mau tunduk, amin. Kita mau takut, amin. Taat kepada Tuhan, tunduk pada setiap apa yang Tuhan mau. Dan kita mau takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan itu berarti apa? Berarti kita menyadari, oh ya seluruh hidup kita itu ada Tuhan. Jadi waktu kita mau melakukan dosa, kita tahu ada Tuhan, makanya kita takut akan Dia. Jadi ketika kita mau mungkin melakukan hal-hal yang tidak benar, kita menyadari, oh iya ada Tuhan. Menyadari keberadaan Tuhan ada dalam hidup kita. Walaupun manusia tidak tahu, walaupun serapi apapun kita menyembunyikan itu di hadapan manusia.
Tetapi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan itu tahu. Ketika kita menyadari bahwa keberadaan Tuhan itu ada dalam hidup kita, kita akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita sudah takut akan Tuhan, kita tahu segala sesuatu tindak tanduk hidup kita itu diawasi oleh Tuhan dan Tuhan tahu, otomatis kita juga bisa untuk tunduk dan taat kepada Tuhan. Apapun yang menjadi maunya Tuhan, kita belajar untuk melakukannya. Walaupun kalau lagunya dunia mengatakan tak segampang itu, ya. Gak segampang itu Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi mau saya katakan kepada kita semua pagi hari ini, untuk Bapak Ibu Saudara semua, bahkan juga untuk saya pribadi. Walaupun kita mau menjadi sempurna itu tidak mudah, dan kita memang baru menuju ke sana, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan. Amin. Ketika kita mau, ini loh hati kita dulu, keinginan kita, kerinduan kita dulu, dan selanjutnya Roh Kudus yang bekerja atas kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk kita menuju lebih baik lagi, menuju kepada kesempurnaan selangkah demi selangkah. Dan yang paling penting, jangan sampai kita mau dijajah lagi. Jangan sampai kemerdekaan itu hilang dari hidup kita. Jangan sampai kita menjadi budak dosa lagi. Karena apa? Karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Ya. Kalau bangsa Indonesia mereka mengusir penjajah dan berhasil memenangkan kemerdekaan, Indonesia juga dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan itu. Kenapa? Karena ada peluang untuk bisa dijajah kembali. Nah, kita pun ketika kita sudah berjuang, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, ada juga peluang untuk kita bisa dijajah lagi oleh dosa. Dan kita menjadi budaknya dosa lagi, itu ada peluang. Tetapi kita menyadari hal itu dan kita berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan dalam hidup kita. Sebagai kesimpulan pagi hari ini, perjuangkan kemerdekaan yang sudah kita miliki Bapak Ibu. Dengan cara apa? 3 hal. Hidup dalam kekudusan, kita menjadi saksi, dan juga kita mau hidup di dalam ketaatan akan Allah. Amin. Sekali merdeka. Puji Tuhan. Sebagai ayat penutup, kita akan buka di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama, kita akan baca bersama-sama. Galatia yang kelima ayat yang pertama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Kata jangan mau lagi Bapak Ibu berarti kita jangan mau lagi dijajah oleh dosa. Jangan mau lagi kita dikenakan kuk perhambaan yang sehingga kita menjadi hamba dosa lagi dalam hidup kita. Tetapi kata jangan mau lagi berarti kita harus berusaha untuk mempertahankan hidup kita, untuk kita harus hidup di dalam kemerdekaan. Dan kemerdekaan yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Kalau di dalam ayat tadi 2 Petrus dikatakan apa pasal ayat yang ke-16, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Kita sudah dibebaskan, tetapi bukan berarti hidup kita itu sebebas-bebasnya kita. Tidak, kita itu sudah dibebaskan dari dosa dan kita jangan mau lagi untuk kembali kepada hidup yang lama sehingga kita menjadi budak atas dosa. Sekali merdeka, puji nama Tuhan, beri kemuliaan untuk Allah kita. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian bagi Tuhan. Saya undang pemain musik dan singer untuk maju ke depan.